Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Alia Pujiastuti dengan NIM A1A224041 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Hari ini saya akan membahas isu serius mengenai miris jutaan anak Indonesia putus sekolah. Meski banyak program pemerintahan, jutaan anak masih menghadapi kendala menyelesaikan pendidikan formal. Ini ancaman besar bagi kualitas SDM dan visi Indonesia Maju 2040. Menurut data BPS, menunjukkan angka putus sekolah dari SD hingga SMA masih signifikan. Penyebabnya beragam, mulai dari ekonomi keluarga, akses sekolah yang tidak merata, budaya, serta pilihan jauh non formal. Datanya jelas, anak yang tidak dapat menyelesaikan sekolah berisiko kehilangan peluang kerja layak dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Beberapa faktor penyebab mirisnya jutaan anak Indonesia putus sekolah. Yang pertama itu ada ekonomi keluarga, seperti biaya seragam, transport, dan kebutuhan lain sering menjadi beban. Meski ada KIP, banyak anak akhirnya bekerja untuk membantu orang tua. Yang kedua itu akses sekolah di pedesaan. Jarak sekolah biasa 3-4 km, fasilitas terbatas dan distribusi tidak merata. Yang ketiga ada budaya sosial. Sebagian masyarakat menilai bekerja lebih penting daripada sekolah. Anda juga harus membantu keluarga. Yang keempat, alternatif non formal. Ada yang memilih bekerja menikah muda atau merasa sekolah tidak relevan. Menurut beberapa sumber dan data yang saya baca, Mendikbud mencatat angka putus sekolah di SMA atau SMK masih lebih dari 20% beberapa wilayah, terutama daerah Tambang. Pusat Semeru 28% anak tidak sekolah karena menanggung beban tanggungan 27% karena pendapatan orang tua rendah, 21% karena harus bekerja. DKI menyoroti distribusi sekolah yang tidak merata. Kompas menegaskan putus sekolah adalah ancaman pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama itu memperkuat bantuan ekonomi, memperluas KIP, mencakup biaya seragam, transport, dan alat tulis. Kita biaya lagi. Yang kedua itu program keterampilan, pelatihan di SMK, kursus, kejar paket agar anak tetap produktif. Yang ketiga itu memperluas akses pendidikan, bangunan sekolah di daerah terpencil, meningkatkan kualitas fasilitas di daerah terpencil. Yang keempat, sosialisasi kesadaran, kampanye pentingnya pendidikan, libatkan tokoh lokal dan masyarakat. Yang kelima, monitoring kebijakan tracking anak rentan di sekolah, evaluasi bantuan. Yang keenam itu kebijakan lokal kontekstual. Solusinya itu berbeda sesuai wilayah, intensif di daerah tambang, pembangunan sekolah di pedesaan, dorongan kewirausahaan di komunitas kerja muda. Putus sekolah adalah masalah kompleks, ekonomi, budaya, dan infrastruktur saling terkait. Solusi harus komprehensif, bantuan finansial, pembangunan sekolah, keterampilan, kerja, dan perubahan budaya dengan kerja sama pemerintahan, masyarakat, dan keluarga. Kita bisa menekankan angka putus sekolah dan menyiapkan generasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sekian berita dari saya Aini, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.